Assalamualaikum, halo pemirsa. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending yang menceritakan tentang cerita yang penuh air mata, luka hati, dan perjuangan yang tak terlihat oleh dunia. Di sini, kalian akan menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang diremehkan justru menjadi pilar kekuatan di saat semua orang menjatuhkannya. Jangan lupa, siapkan hati. Karena cerita ini bukan sekadar fiksi. Ini adalah potongan realita yang sering terjadi di sekitar kita. Terima kasih sudah hadir. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak cerita yang bisa kita angkat dan renungkan bersama. Dia pernah disebut pembawa sial, dihina, dijauhi, diludahi martabatnya saat keluarganya jatuh. Tapi ketika mereka semua tumbang satu persatu, dialah yang datang membawa pertolongan. Tanpa senyum, tanpa dendam, tapi juga tanpa lupa. Tahun 2014, aku masih tinggal di rumah 2 lantai di kawasan pinggir kota yang dulu terasa nyaman. Pagi-pagi ada tukang koran lewat, suara ibu dari dapur, dan suara ayah menghidupkan mobil sebelum berangkat ke proyek. Tapi itu dulu. Sekarang, aku dan ibu tinggal di kontrakan sempit dengan atap bocor, dinding lembab, dan suara tetangga bertengkar yang terdengar jelas dari balik tembok tipis. Semuanya berubah sejak ayah pulang dari Jakarta dengan wajah kosong dan hanya membawa koper tua yang warnanya sudah pudar. "Kita harus pindah," kata ayah malam itu. "Proyek jalan tol itu gagal total. Semua dana ditarik, kita ditinggal rekanan." Ibu terdiam, memeluk tubuhnya sendiri. Aku hanya berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus bertanya apa. Yang aku tahu, sejak hari itu, satu persatu barang di rumah mulai hilang. Lemari, kulkas, bahkan sepeda motorku. Dulu aku pikir barang-barang itu dijual untuk beli rumah baru, tapi ternyata untuk bayar utang yang datang tak henti-henti. Aku melihat ibu mulai jarang bicara. Ayah juga lebih sering duduk termenung di beranda tanpa suara. "Rumah ini akan disita minggu depan," ucap ayah suatu malam. Mereka kasih waktu seminggu. Kami tidak tidur malam itu. Ibu duduk di pojok kamar sambil melipat baju. Ayah menatap plafon. Aku menangis dalam diam, pura-pura tidur dengan punggung menghadap mereka. Esoknya, kami pindah ke kontrakan di gang sempit. Ukurannya 1/4 rumah lama. Tapi ibu tetap menyusun barang-barang seadanya, mencoba menjadikan tempat itu layak ditinggali. Tidak lama kemudian, sekolah memberiku surat pemberhentian karena belum membayar SPP selama 3 bulan. Aku menyimpannya di bawah kasur selama 2 hari. Tapi akhirnya ibu menemukannya ketika sedang mengganti spray. "Kenapa kamu nggak bilang?" tanya ibu sambil menatapku tajam. "Kamu pikir ibu nggak sanggup?" Aku diam. Aku tahu ibu memang tak sanggup. Bukan karena malas, tapi karena sudah tak ada lagi yang bisa dijual. Ayah sudah jarang pulang. Katanya, cari pekerjaan di luar kota. Aku tak pernah bertanya di mana. Ibu hanya mengangguk setiap kali aku tanya, "Ayah kemana, Bu?" Tapi aku tahu, ibu juga tidak tahu. Sejak saat itu, ibu mulai berjualan gorengan di depan kontrakan. Meja kayu kecil dan kompor gas yang dipinjam dari tetangga sebelah. Pagi-pagi, ibu bangun lebih cepat dari biasanya. Aku membantu membungkus gorengan dan menyiapkan plastik. Saat orang-orang berangkat kerja atau mengantar anak sekolah, ibu menyapa mereka sambil tersenyum, meski matanya sembab. Kadang ada yang membeli, tapi banyak juga yang hanya melirik tanpa kata. Aku mulai ikut ibu kemana-mana. Termasuk saat dia diundang arisan keluarga besar di rumah Tante Mira. Aku tidak ingin pergi, tapi ibu bilang kami harus tetap menjaga hubungan keluarga. Di rumah besar itu, aku merasa kecil sekali. Semua orang bicara soal bisnis mereka. Anak-anak mereka yang kuliah di luar negeri, mobil baru, liburan ke luar negeri. Aku hanya duduk di dekat ibu, memegang plastik berisi risoles buatan sendiri yang kami bawa sebagai oleh-oleh. Tante Mira menyambut kami dengan senyum aneh, seperti menahan sesuatu. "Oh, ini anaknya, yang katanya dulu ranking 1 terus, ya?" katanya sambil menatapku dari ujung rambut sampai kaki.
Tapi sayang ya, sekarang nasibnya. Ibu tersenyum hambar mencoba mengalihkan, tapi Tante Mira menambahkan, makanya kalau anak terlalu dimanja, bisa jadi sial. Apalagi kalau udah bawa-bawa aura nggak bagus. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku menunduk, menahan napas. Ibu meremas tanganku diam-diam, tapi tidak berkata apa-apa. Kami tidak lama di sana. Setelah acara selesai, kami pulang lebih awal dengan alasan dagangan belum dibereskan. Dalam perjalanan pulang, ibu hanya berkata pelan, "Nggak usah dipikirin. Mulut orang emang kadang lebih kejam dari cobaan hidup." Aku tak menjawab. Malamnya, saat aku keluar kamar untuk minum, aku melihat ibu duduk di depan kipas angin butut, memegang album foto keluarga. Matanya basah. Aku berdiri di balik pintu, tidak berani masuk. "Aku nggak minta hidup mewah lagi," bisik ibu pelan, meski tak tahu aku mendengar. "Aku cuma pengen kamu kuat." Aku kembali ke kamar, menarik selimut sampai kepala. Tapi mataku tak bisa terpejam. Ucapan Tante Mira terngiang-ngiang di kepala. Anak pembawa sial. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Ayah yang gagal, ibu yang terlalu sabar, atau diriku sendiri yang hanya bisa melihat semuanya hancur. Malam itu, hujan turun deras. Air merembes dari atap yang bocor dan menetes di pojok kamar. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya menatap gelap di langit-langit, sambil menahan rasa sesak di dada yang tidak tahu harus disalurkan kemana. Aku tidak ingin percaya aku penyebab semua ini. Tapi semakin keras aku menolak, semakin suara Tante Mira itu menggema di pikiranku. Apakah mungkin semua memang karena aku? Pagi itu, udara masih dingin ketika aku berjalan menyusuri gang menuju sekolah. Jalanan becek karena hujan semalam, dan sepatuku yang sudah mulai usang basah di bagian tumit. Aku tidak berharap banyak dari hari itu, hanya ingin bisa duduk di kelas dan mendengarkan pelajaran seperti biasa. Tapi sejak ayah bangkrut dan kami pindah ke kontrakan kecil, aku merasa sekolah bukan lagi tempat yang sama. Ketika aku sampai, bel belum berbunyi. Beberapa temanku sedang duduk di kantin sambil tertawa. Aku mendekat, mencoba tersenyum. Mereka menoleh, lalu pelan-pelan diam. Satu dari mereka, Raka, yang dulu selalu duduk sebangku denganku dan sering meminjam catatan, menatapku dengan ekspresi kaku. Sini udah penuh," katanya sambil menunjuk bangku sebelahnya yang kosong. Aku hanya mengangguk pelan dan mundur. Aku tahu maksudnya. Aku beralih ke bangku lain, duduk sendiri. Selama pelajaran, aku tetap memperhatikan, mencatat, dan tidak ingin membuat masalah. Tapi waktu istirahat tiba, bisikan dan tawa dari belakang membuat telingaku panas. Dulu pintar, sekarang dagang gorengan ya? Keluarganya kayaknya kena kutukan deh. Jangan duduk deket-deket nanti sial. Suara itu tidak terlalu keras tapi cukup jelas. Aku menunduk menggenggam pulpen erat. Di depan kelas, guru sedang menulis soal di papan, seolah tidak mendengar apapun. Aku tidak ingin menangis tapi mataku panas. Aku hanya bisa menarik napas dan menahan semuanya di dalam. Sepulang sekolah, aku membawa kotak kecil berisi pastel dan lem perbuatan ibu. Ibu bilang, "Coba kamu tawarkan aja ke teman-teman, siapa tahu ada yang suka." Aku mengiyakan, meskipun aku tahu tidak mudah. Aku berjalan ke taman sekolah, membuka kotak dan menawarkan pelan. Ada yang mau. 1.500 aja buatan ibu. Beberapa menolak dengan alasan kenyang. Tapi sebagian malah tertawa. "Serius lo jualan? Di sekolah? Lo pikir ini pasar? Sana, nanti ketularan miskin." Aku ingin menelan kata-kata mereka. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, Bu Sinta, guru piket, mendekat dan menegur. "Kamu nggak boleh jualan di lingkungan sekolah. Ini tempat belajar, bukan tempat dagang." Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kataku tertahan. Bu Sinta tidak menunggu jawaban, dia hanya menyuruhku menyimpan kotak itu dan kembali ke kelas. Aku pun mengemasi dagangan dan masuk dengan kepala tertunduk. Sepanjang hari aku tidak lagi bicara. Di rumah ibu menyambutku dengan senyum lelah, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Aku hanya mengangguk.
Tadi jualannya gimana? Lumayan, jawabku pendek. Aku tidak ingin ibu tahu, tapi dia tetap bisa membaca wajahku. Malamnya, aku melihat ibu duduk di dapur sambil memegang panci yang belum dicuci. Tangannya gemetar. Aku mendekat. Bu, kenapa? Sakit? Enggak, cuman kecapekan, jawab ibu. Tapi aku tahu itu lebih dari lelah. Matanya sayu, tubuhnya makin kurus. Aku memintanya untuk ke dokter, tapi dia menolak. Ngapain keluar uang kalau cuma pusing biasa? Katanya sambil tertawa kecil. Aku memaksa, tapi ibu malah berbalik masuk kamar. Malam itu dia tidak makan banyak. Aku duduk di ruang depan, memikirkan semuanya. Sekolah yang tidak lagi nyaman, teman-teman yang menjauh, ibu yang sakit tapi menolak dirawat, dan ayah yang tak kunjung memberi kabar. Aku mencoba menghubungi sepupuku, Tegar, yang kuliah di Bandung. Dulu dia sering main ke rumah, bahkan menginap. Kami pernah nonton film bareng, makan mie instan tengah malam. Aku kirim pesan, "Mas, kabar baik? Aku cuma mau ngobrol." Pesan itu terkirim, tapi tidak pernah dibalas. Aku cek lagi 1 jam kemudian, 2 jam, lalu keesokan paginya. Checklist 2 biru, tapi tidak ada balasan. Aku tunggu sampai malam, tetap kosong. Entah dia sibuk, entah sengaja aku meletakkan ponsel di lantai. Hening, di kamar ibu terbatuk-batuk. Aku bangkit, menuangkan air putih dan mengantarnya ke kamar. "Minum dulu, Bu," ucapku sambil menyodorkan gelas. Ibu menatapku, matanya basah, tapi dia tetap tersenyum. "Maaf ya, kamu jadi repot. Harusnya bukan kamu yang ngurus ibu kayak gini." Aku menggeleng, menahan air mata. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Kataku pelan. Ibu meminum air itu pelan-pelan. Lalu dia berbaring. Aku duduk di pinggir kasur, menatap wajahnya yang pucat. Ada kerutan baru di dahinya. Nafasnya masih pendek. Saat lampu dimatikan, aku kembali ke ruang depan. Menatap langit-langit gelap, aku bertanya dalam hati, kenapa semua orang berubah begitu cepat? Apakah memang segalanya hanya terlihat baik saat kita punya uang? Apakah aku hanya dianggap teman saat bisa membantu mereka? Malam itu, aku merasa seperti bayangan, tidak diinginkan, tidak diingat. Dan semakin aku berusaha bertahan, semakin aku merasa tidak berarti. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kuajak bicara. Tidak ada tempat yang terasa aman. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah memang aku tidak punya arti apa-apa sejak semuanya hilang? 2 bulan setelah ibu mulai sering batuk dan tidak kuat berdiri lama, ayah mengucapkan kalimat yang membuat udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri di depan pintu, membawa tas ransel butut, dan hanya berkata pelan, "Aku harus keluar kota cari kerja, mungkin jadi buruh bangunan. Kalian jaga diri." Ibu tidak menjawab. Ia duduk di kursi plastik biru yang sudah retak di bagian pinggirnya. Tangannya meremas ujung kerudung, wajahnya tidak berekspresi. Aku berdiri di sudut dapur, melihat ayah melangkah keluar tanpa pelukan, tanpa salam panjang. Tidak ada kabar kemana dia pergi. Tidak ada janji akan kirim uang kapan. Hanya langkah cepat menjauh dari kontrakan yang makin hari makin sempit oleh tekanan hidup. Hari-hari selanjutnya, aku dan ibu bertahan dengan uang hasil jualan gorengan dan keripik singkong yang kami titipkan di warung-warung kecil sekitar. Kadang laku, kadang tidak. Saat tidak laku, kami makan sisa dagangan, dan saat tidak ada sisa, kami makan nasi putih dan garam. Satu sore, ibu duduk sambil memegangi dada. Nafasnya pendek, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku panik, menyuruhnya berbaring dan mengambil air putih. "Ibu baik-baik aja," katanya sambil tersenyum lemah. "Nggak usah ke dokter, sayang, uangnya lebih baik buat beli beras." Aku hanya menunduk, menahan rasa marah pada keadaan. Tapi seminggu kemudian, pemilik kontrakan datang mengetuk pintu dengan wajah datar. "Sudah 3 bulan belum bayar. Kalau minggu ini nggak lunas, saya terpaksa minta kalian keluar," katanya, tanpa basa-basi.
Aku mengangguk pelan. Ibu hanya bisa menarik napas panjang sambil merapikan bantal di belakang punggungnya. Setelah pemilik kontrakan pergi, aku duduk lama di lantai, mencoba menghitung uang receh yang kami punya. Bahkan untuk membayar 1 bulan saja, kami masih kekurangan banyak. Beberapa hari kemudian, Tante Mira datang. Aku membuka pintu dan langsung mencium aroma parfum mahalnya. Ia masuk tanpa permisi, meletakkan tasnya di kursi, dan langsung berkata dengan nada tinggi, "Ayahmu dulu masih punya utang 2 juta ke suami saya. Jangan pura-pura lupa." Ibu hanya bisa menunduk. Aku berdiri di sampingnya, mencoba menjelaskan bahwa ayah tidak pernah memberitahu soal itu. "Kalian pikir bisa kabur begitu aja? Dulu sombong, sekarang jadi pengemis," kata Tante Mira sambil melirik tajam ke arahku. "Anakmu ini, katanya dulu ranking terus, tapi sekarang apa? Nggak ada gunanya juga ternyata." Aku mengepalkan tangan. Ingin menjawab, tapi ibu menatapku sambil menggeleng pelan. Setelah puas bicara, Tante Mira pergi tanpa pamit. Pintu kami kembali tertutup, tapi kata-katanya tetap tertinggal di udara. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dan berjalan ke pasar. Di salah satu sudut, ada warung nasi yang sedang ramai. Aku memberanikan diri melamar kerja. Pemiliknya, seorang ibu, setengah baya, menatapku lama. "Anaknya Pak Sugeng ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Maaf ya, saya nggak bisa. Takutnya nanti bawa sial ke usaha saya." Aku hanya bisa tersenyum kaku. Setelah itu, aku berjalan pulang tanpa arah, melewati toko-toko yang sama sekali tidak kulirik. Di kepala hanya ada satu suara, bahwa nama keluargaku kini menjadi beban, yang bahkan tidak bisa kutanggalkan. Hari demi hari, aku mulai duduk di depan gang kontrakan setiap sore. Tidak untuk menunggu siapapun, hanya duduk dan melihat kendaraan lalu lalang. Beberapa anak bermain kelereng, beberapa orang dewasa tertawa dari warung sebelah. Tapi di tempatku duduk, tidak ada suara selain dengungan motor dan langkah kaki. Kadang ibu memanggilku, menyuruh masuk, tapi aku tidak langsung menjawab. Aku hanya ingin diam. Suatu malam, ibu datang duduk di sebelahku. Tidak berkata-kata. Kami hanya diam berdua. Lalu pelan, ia berkata, "Maaf ya, hidup kamu jadi berat karena kami." Aku menoleh. "Jangan bilang begitu. Ini bukan salah ibu." Ibu tersenyum tipis, tapi wajahnya lelah. Matanya kosong. Sejak ayah pergi, beban rumah seolah bertumpu di bahunya, dan sebagian besar jatuh ke pundakku yang belum sepenuhnya siap. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Tidak ada lagi yang bisa kuandalkan. Bukan teman, bukan keluarga, bukan ayah, bahkan bukan siapa-siapa. Aku harus melakukan sesuatu, tapi aku belum tahu apa. Aku hanya tahu bahwa satu-satunya yang belum menyerah di rumah itu adalah aku sendiri. Dan jika aku jatuh, maka semuanya akan selesai. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan sendirian seperti ini? Malam di kontrakan kecil kami selalu sepi sejak listrik tak lagi kuat menyalakan kipas angin tua. Lampu redup 5 watt menggantung di tengah ruangan, hanya cukup untuk memberi cahaya samar. Setelah ibu tertidur, aku duduk di lantai dengan punggung menyandar ke dinding. Di depanku, buku bekas bertumpuk dan HP tua peninggalan ayah yang layarnya sudah retak sebagian. Malam-malam itu, aku gunakan untuk belajar sendiri. Aku tidak tahu apakah semua ini akan membawa perubahan, tapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Di HP itu, aku mendownload aplikasi desain gratis dan membuka lomba-lomba kecil yang diadakan akun media sosial atau komunitas daring. Aku tidak pernah berharap menang besar, tapi di lomba ketigaku, aku menang. Hadiahnya 200.000. Tidak besar, tapi cukup untuk membayar listrik bulan itu dan menutup sebagian tunggakan kontrakan. Ketika aku memberitahu ibu, dia memelukku erat. "Kamu pintar, nak. Kamu nggak pernah bikin ibu malu," katanya pelan, sambil menahan tangis. Aku tidak menjawab. Aku tahu ia menangis bukan hanya karena bangga, tapi juga karena khawatir aku terlalu memaksakan diri.
Kabar kecil itu menyebar di lingkungan sekitar. Suatu siang, Bu Erni, tetangga di depan gang, datang membawa map plastik berisi berkas. Ia ingin aku bantu membuat desain undangan pernikahan anaknya. Awalnya aku ragu, tapi aku terima. Bayarannya seikhlasnya aja ya, Dek, katanya sambil tersenyum. Aku kerjakan selama 2 hari, mengatur gambar, menyesuaikan tulisan, dan mencetak satu contoh. Saat Bu Erni melihat hasilnya, ia langsung memanggil anak dan menantu perempuannya. Mereka kagum dan langsung menyebarkan kabar itu ke kerabat mereka. Tidak lama, satu demi satu orang mulai datang. Ada yang minta edit foto, ada yang minta buat brosur, ada juga yang minta diajari desain untuk keperluan usaha kecil. Dalam 2 bulan, aku mulai menghasilkan uang lebih dari cukup untuk kebutuhan dasar kami. Ibu tidak lagi khawatir soal beras atau uang listrik, tapi ia mulai memperhatikan jam tidurku. Kamu jangan terlalu capek, Nak. Kesehatan kamu lebih penting dari semua ini, ucap ibu suatu malam setelah melihatku begadang 3 malam berturut-turut. Aku baik-baik aja, Bu, jawabku sambil membereskan HP dan buku catatan. Tapi dalam hati, aku tahu tubuhku mulai lelah. Satu sore, saat aku baru selesai mengantar desain cetak ke rumah pelanggan, Om Tono datang. Ia berdiri di depan kontrakan dengan wajah serius, sambil menenteng map. Ia langsung duduk tanpa diundang, dan membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Dulu waktu keluarga kamu masih senang, siapa yang sering diajak makan ke restoran? Katanya. Siapa yang dibantu sekolahnya? Saya. Aku hanya diam, tidak mengerti arah bicaranya. Sekarang kamu punya penghasilan, sudah waktunya kamu balas. Hitung-hitung lunas budi dulu. Lanjutnya, saya butuh 500.000. Bukan buat foya-foya, anak saya butuh uang les. Ibu keluar dari dapur dan duduk di sebelahku. Ia mencoba menenangkan. Mas, kami juga masih kesusahan. Uangnya dari hasil anak saya kerja siang malam. Om Tono tertawa pelan. Kerja siang malam tapi ngelawan Om sendiri? Lupa diri ya? Aku mengepalkan tangan di balik meja, menahan kata-kata yang ingin keluar. Tapi ibu menarik lenganku pelan, memberi isyarat agar aku diam. Setelah beberapa saat, Om Tono pergi dengan wajah masam dan suara sandal jepitnya yang menyeret malas. Ibu menutup pintu dan bersandar ke tembok. Jangan kasih, ya. Ibu tahu kamu lelah. Tapi uang ini hasil keringat kamu, bukan untuk dibagi-bagi ke orang yang nggak tahu diri. Aku duduk di sebelahnya, tapi kalau aku tolak terus, nanti mereka bilang aku durhaka. Ibu menoleh. Yang penting, kamu nggak durhaka sama ibu. Sejak saat itu, aku semakin bingung. Aku ingin terus kerja dan bantu ibu, tapi tubuhku semakin lelah. Setiap malam, mataku terasa panas. Kadang aku tidur hanya 2 jam, lalu bangun untuk lanjut kerja. Tapi aku juga tidak bisa berhenti. Kalau aku berhenti, siapa yang akan bayar kontrakan? Siapa yang akan beli obat untuk ibu? Satu malam, aku terbangun karena kepala terasa berat. HP masih menyala di sampingku, dan desain undangan belum selesai. Aku duduk lama tanpa bergerak, hanya menatap layar. Dalam hati aku bertanya, apakah ini satu-satunya jalan? Apakah aku harus terus memaksa diri sampai benar-benar habis? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Aku belum bisa, tidak sekarang. Awal tahun itu, suasana pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak warung tutup, toko bangkrut, dan satu persatu orang yang dulu terlihat percaya diri mulai kehilangan arah. Aku tahu ini bukan cuma terjadi di kampungku, tapi hampir di semua kota. Kabar tentang perusahaan merumahkan pegawai dan toko-toko besar yang tutup tersebar lewat berita televisi rusak yang hanya bisa kami tonton dari kontrakan tetangga. Aku tidak pernah membalas pesan siapapun. Sebenarnya memang tidak ada yang menghubungi, tapi kabar soal keluargaku menyebar cepat dari mulut ke mulut. Kata tetangga, toko milik sepupuku, Aldi, tutup karena terlilit utang bahan baku. Kata yang lain, mobil Om Tono sudah ditarik leasing, dan sekarang ia berjualan rokok di pinggir terminal.
Ibu mendengarnya sambil mengaduk nasi goreng yang kami jual setiap pagi. Dulu mereka sombong sekali, ya? Gumamnya pelan, aku hanya mengangguk. Aku tidak pernah membalas mereka. Tidak juga menyindir. Aku hanya mendengar semua kabar itu dan meneruskannya ke dalam diam. Tapi malam-malamku kembali berat. Bukan karena benci, tapi karena ingatan. Suatu sore, aku pulang dari mencetak desain milik pelanggan. Di ujung gang dekat pos ronda, aku melihat seorang remaja duduk bersandar di dinding. Rambutnya berantakan, kaosnya kusam. Aku mengenalnya. Dika, anak Tante Mira. Dulu dia sering mengejekku di depan teman-temannya. Sekarang, dia duduk lemas dengan wajah pucat. Dari jarak beberapa meter, aku bisa mendengar perutnya berbunyi pelan. Aku tidak tahu harus menyapa atau tidak, tapi saat dia menoleh dan mata kami bertemu, dia langsung menunduk. Aku tidak berkata apa-apa. Aku lanjut berjalan sampai depan rumah. Saat membuka pintu, ibu menyambut dengan wajah cemas. "Kamu lihat Dika, ya?" Aku menoleh. "Iya, duduk di pos ronda. Ibu tadi ketemu Bu Mira. Katanya Dika udah 2 hari nggak makan." Aku diam sebentar, lalu melangkah ke dapur, mengambil 2 bungkus nasi sisa jualan yang belum laku. Ibu tidak banyak tanya. Ia hanya menyiapkan sendok dan minuman. Aku kembali keluar, melangkah pelan menuju pos ronda. Dika masih di sana. Saat aku menyodorkan nasi bungkus, ia menatapku dengan mata yang nyaris menangis. "Makasih," suaranya, pelan dan berat. Aku tidak menjawab, hanya meletakkan nasi itu di sampingnya, lalu berbalik tanpa bicara. Di belakangku, aku mendengar suara plastik dibuka tergesa. Di rumah ibu duduk di kursi sambil menatapku. "Kamu masih punya hati," katanya pelan. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus senang atau sedih. Ibu mengangguk. "Kadang, kebaikan itu memang enggak bikin lega, tapi tetap harus dilakukan." Malam itu, aku duduk di depan rumah sambil memandangi jalan kosong. Tidak banyak kendaraan lewat. Angin malam dingin menusuk kulit, tapi aku tidak masuk ke dalam. Di kepalaku, perasaan campur aduk. Aku tidak membenci mereka sepenuhnya, tapi luka itu belum sembuh. Kata-kata mereka dulu, perlakuan mereka, dan cara mereka menjatuhkan ibu dan aku saat kami terpuruk, semua masih ada di pikiranku. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku juga tidak bisa pura-pura semua baik-baik saja. Waktu memang mengubah banyak hal, tapi tidak menghapus semuanya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi batinku tetap terasa berat. Membantu mereka seperti memaksa diriku sendiri untuk mengubur sesuatu yang belum siap dikubur. Aku tidak ingin mereka menderita, tapi aku juga tidak bisa langsung menerima bahwa kini mereka adalah orang yang butuh uluran tanganku. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berkata apapun. Aku hanya akan terus diam. Karena kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan saat semua rasa belum bisa diredam sepenuhnya. Matahari pagi itu tidak terlalu terik. Dapur kontrakan, kecil kami mulai dipenuhi aroma tumisan bumbu dan suara gemericik minyak panas. Setelah berbulan-bulan beristirahat karena sakit, ibu akhirnya bisa berdiri cukup lama di depan kompor. Tangannya kembali cekatan mengaduk, menakar garam, dan menyendok nasi ke dalam kotak-kotak catering pesanan pelanggan. "Aku senang bisa bantu kamu lagi," kata ibu sambil tersenyum. Wajahnya terlihat lebih segar. Aku menaruh 1 kotak lauk di atas meja dan membalas, "Ibu jangan terlalu capek dulu, masih banyak waktu." Usaha catering kecil-kecilan yang aku mulai dari pesanan 2 orang tetangga, kini berkembang pesat. Aku tidak pernah memasang iklan, hanya mengandalkan kabar dari mulut ke mulut. Mereka bilang masakanku enak, porsinya pas, dan harganya jujur. Setiap pagi, 1 persatu pelanggan datang mengambil pesanan. Ada yang menitipkan untuk dibawa ke kantor. Ada yang memesan untuk arisan. Ada juga yang minta kirim ke rumah sakit. Walau tubuhku lelah, aku bersyukur. Kontrakan kami tidak lagi gelap karena tunggakan listrik. Isi dapur tak lagi kosong. Dan yang paling penting, ibu sudah mulai tersenyum lebih sering. Namun,
Malam itu pintu depan diketuk 3 kali. Saat kubuka, di sana berdiri Tante Mira. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir aku lihat. Rambutnya berantakan dan wajahnya tampak letih. Di tangannya ada selembar kertas yang sudah lecek. Di kertas itu tertulis daftar bahan pokok. Beras, minyak goreng, telur, sabun, dan beberapa kebutuhan lain. Aku butuh bantuan, katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam tangis. Dika belum makan sejak kemarin. Aku nggak tahu harus minta ke siapa lagi. Aku tidak langsung menjawab. Tatapanku tertuju pada matanya yang kini basah. Tidak seperti dulu, saat ia dengan mudah menyebutku pembawa sial di depan orang banyak. Ibu muncul dari dalam rumah, melihat kami berdiri di depan pintu. "Ayo masuk dulu, Mir," ajak ibu lembut. Tante Mira hanya menggeleng. "Aku nggak mau ngerepotin. Kalau bisa, cuma minta ini aja," katanya sambil menyodorkan kertas itu. Aku berjalan ke dapur, mengambil beberapa kantong sembako yang sudah kami siapkan untuk pelanggan. Aku tahu isinya lebih dari cukup. Kubungkus semuanya dan kuberikan kepadanya tanpa berkata apapun. Tante Mira menerimanya sambil gemetar. "Makasih, ya. Aku nggak bisa bales sekarang. Tapi suatu saat," aku menutup pintu perlahan sebelum dia selesai bicara. Tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya kembali ke meja dapur, melanjutkan pekerjaanku yang tadi tertunda. Ibu berdiri diam cukup lama di depan pintu, lalu perlahan duduk di bangku panjang. "Kamu yakin gak apa-apa?" tanyanya. Aku tidak menoleh. "Aku cuma bantu karena bisa, Bu. Bukan karena ingin sesuatu dari mereka." Beberapa hari kemudian Om Tono datang. Tidak seperti biasanya, kali ini ia mengetuk pelan dan berdiri di luar cukup lama sebelum akhirnya aku buka pintu. Wajahnya kusut, kulitnya tampak lebih gelap karena terbakar matahari. "Aku nggak bisa lama," katanya cepat. "Aku cuman mau minta bantuan buat biaya sekolah anakku. Katanya kamu sekarang udah banyak rezeki." Aku mengangguk perlahan. "Berapa?" 500. "Kalau bisa, minggu ini. Kalau enggak, anakku enggak bisa ikut ujian." Aku masuk ke dalam, mengambil uang dari laci kecil. Ketika kembali ke depan, aku memberikannya padanya dan menatap langsung ke matanya. "Ini aku bantu. Tapi kalau nanti hidup kalian sudah enak lagi, tolong nggak usah datang lagi." Om Tono menunduk. Lama dia diam, lalu mengambil uang itu tanpa satupun kalimat tambahan. Ia pergi tanpa berpamitan. Tidak seperti dulu, saat nada suaranya selalu tinggi dan menuntut. Kini, dia hanya bayangan dari kesombongannya yang dulu. Di ruang tengah, ibu mengusap lantai yang masih basah. "Kamu nggak menyesal?" Aku duduk di lantai, menyandarkan tubuh ke tembok. "Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu ini bantu, atau hanya memastikan mereka tahu gimana rasanya dihina." Ibu terdiam. Di dapur, wajan masih panas. Nasi belum selesai dikemas. Tapi di antara suara malam yang pelan, yang terdengar hanya bunyi nafas kami masing-masing. Pendek, pelan, berat. Aku memejamkan mata sejenak. Di kepalaku tidak ada kemarahan. Tapi juga tidak ada ketenangan. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang tanpa tahu ujungnya. Aku tidak ingin menjadi orang yang menyimpan dendam, tapi aku juga belum bisa melupakan luka-luka yang sempat ditinggalkan mereka. Dan sampai hari itu, aku belum tahu apa yang sebenarnya sedang aku rasakan. Hari-hari di rumah kini tidak pernah benar-benar sepi. Bukan karena tawa atau suara kebersamaan, tapi karena hampir setiap minggu ada saja yang datang ke depan pintu. Kadang pagi, kadang sore, kadang membawa map, kadang hanya plastik kosong dan wajah cemas. Orang-orang yang dulu menutup pintu untuk kami, kini berdiri di depan rumah kami dengan suara lembut dan senyum ragu. Om Tono datang lagi, kali ini membawa anak bungsunya yang butuh pekerjaan paruh waktu. Cuma bantu bungkus nasi aja kalau ada sisa kerjaan, katanya dengan suara rendah. Tante Mira datang sebulan kemudian, membawa tas kain lusuh berisi daftar kebutuhan anak sekolah. Aku nggak minta uang, cuma kalau ada sembako lebih.
aku tidak pernah menolak. Setiap kali mereka datang, aku bantu, kadang dalam bentuk beras, kadang uang, kadang pekerjaan ringan di dapur, atau bagian pengantaran catering. Tapi aku tidak banyak bicara. Aku hanya memberi, lalu kembali ke dapur, ke meja kerja, atau ke kursi depan rumah. Tidak ada obrolan. Tidak, nada senyum. Ibu memperhatikanku setiap kali ada tamu pergi. Kadang ia menaruh teh hangat di meja dan duduk di sebelahku. "Kamu nggak capek bantu mereka terus?" tanyanya suatu malam. Kita bisa bilang tidak kalau memang tidak mampu. Aku menatap ibu sebentar. Aku sanggup, Bu. Dan aku nggak ingin menyimpan apa-apa lagi. Tapi kamu juga nggak pernah terlihat lega setelah mereka pergi, sambung ibu pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi halaman kecil di depan rumah yang sekarang lebih rapi, karena sering dirapikan oleh anak, tetangga yang kuberi uang harian. Mereka juga tahu siapa yang bisa dimintai bantuan ketika semua pintu lain tertutup. Mereka datang bukan karena sayang, tapi karena butuh. Dan aku menerima itu. Anak-anak dari keluarga besar kami sekarang sering memanggilku dengan sebutan Kak. Nada mereka sopan. Tatapan mereka berubah. Dulu mereka enggan menyebut namaku, apalagi mendekat. Sekarang, mereka datang membawa tugas sekolah, minta bantuan cetak, bahkan kadang sekadar duduk sambil bertanya, "Boleh bantuin aku belajar, Kak?" Aku tidak menolak. Aku bantu. Tapi tetap dengan jarak yang sama. Aku tidak memberi pelukan, tidak bertanya soal rumah mereka, dan tidak menyinggung masa lalu. Hanya memberi yang bisa kuberi, lalu kembali masuk ke kamar. Ibu mulai tidak tahan. "Mereka dulu yang menyakiti kamu, Nak. Kamu terlalu diam. Kamu bantu, tapi kamu juga menahan semuanya sendiri. Kamu nggak bisa terus begini." Aku meletakkan piring makan di meja dan menjawab pelan. "Aku hanya ingin mereka tahu rasanya datang ke rumah ini. Bukan karena marah, Bu. Tapi karena sekarang mereka akhirnya tahu." Ibu menatapku lama. Ia tidak membantah, tapi juga tidak menyetujui. Ia hanya menghela napas, lalu berdiri dan masuk ke kamarnya. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Pekerjaan sudah selesai. Ponselku sepi. Di luar, suara motor tetangga sesekali terdengar. Aku menatap langit-langit, bertanya dalam hati, apakah benar semua ini yang aku mau? Aku membantu banyak orang. Tapi mengapa setiap kali selesai membantu, aku merasa semakin kosong? Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bertanya, "Apa kabar?" atau "Kamu sehat?" Semua datang dengan permintaan, pergi dengan ucapan terima kasih cepat, dan hilang sampai butuh lagi. Aku merasa seperti hidupku hanya dihargai saat mereka terpuruk. Seolah aku berguna hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang datang hanya untuk sekadar duduk dan menemani. Tidak ada yang datang tanpa alasan. Aku tidak ingin jadi orang yang menolak memberi, tapi aku juga tidak tahu apakah aku benar-benar sedang memberi dengan ikhlas, atau sekadar ingin mereka merasakan sedikit dari yang pernah aku rasakan dulu. Malam itu aku tidak tidur cepat. Lampu kamar tetap menyala. Dan untuk waktu yang lama, aku hanya duduk diam, memeluk lutut, dan menunggu sesuatu. Entah itu suara, ucapan, atau hanya perasaan yang bisa menjelaskan semuanya. Tapi tidak ada yang datang. Yang ada hanya perasaan yang terus menggantung dan tidak kunjung hilang. Pagi itu, udara masih dingin meski matahari sudah naik. Di dapur, ibu sibuk menata sembako yang sudah kami kemas semalam. 3 kantong besar berisi beras, minyak, telur, mie instan, dan sabun. Tak ada suara lain di rumah selain gesekan plastik dan napas yang terasa berat. Aku tahu kemana kami akan pergi hari ini, dan aku tidak ingin membahasnya. Tidak dengan ibu, tidak dengan siapapun. "Ini udah cukup, ya?" tanya ibu, menoleh padaku sebentar. Aku hanya mengangguk. Tanganku membantu mengikat bagian atas kantong dengan tali rafia. Kami tidak berbicara banyak selama perjalanan. Motor tua kami berjalan pelan melewati ganggang sempit, sampai akhirnya berhenti di depan rumah yang dulu sering membuatku merasa kecil. Rumah Tante Sari. Dulu, saat ayah bangkrut, ibu jatuh sakit,
dan aku dikeluarkan dari sekolah, rumah ini adalah tempat segala ejekan bermula. Tante Sari dan suaminya sering berkata bahwa kami tidak tahu diri, tidak tahu malu, dan anak sepertiku sebaiknya tidak bergaul dengan keluarga besar. Hari ini, rumah itu tidak seindah dulu. Cat temboknya pudar, gorden usang. Sepatu anak-anak berserakan di teras. Aku memarkir motor tanpa berkata-kata. Ibu turun lebih dulu, mengetuk pelan. Tak lama kemudian Tante Sari muncul. Wajahnya tampak lelah, rambutnya tidak terikat rapi seperti dulu. Saat melihat kami, ia terdiam sejenak, lalu menunduk. Di belakangnya, anak bungsunya berdiri kaku, menatap kami dengan canggung. "Kami bawa sedikit bantuan," kata ibu sambil menyerahkan kantong plastik ke tangannya. Tante Sari menerima tanpa suara. Tangannya gemetar. Aku tetap berdiri di belakang, tidak banyak gerak. Saat matanya tak sengaja bertemu denganku, ia langsung menunduk lagi. "Terima kasih." Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Tapi aku tidak mencarinya. Aku hanya ingin mengantar dan pulang. Ibu mengangguk kecil, lalu kami kembali ke motor dan pergi tanpa banyak bicara. Di perjalanan pulang, ibu berkata, "Kadang, diam itu jauh lebih keras dari kata-kata." Aku hanya mendengus pelan. Aku nggak datang untuk mengingatkan mereka, tapi aku nggak akan pura-pura lupa juga. Setelah sampai rumah, aku duduk di depan pintu, di kursi kayu yang mulai lapuk. Udara sudah mulai panas. Suara anak-anak bermain dari ujung gang, suara ibu di dapur menanak nasi, dan langkah kaki tetangga yang lewat, semua terdengar samar. Aku menatap langit siang yang terang, tapi tidak ada yang terasa hangat di dalam dada. Aku bukan orang baik, tapi aku juga bukan orang yang ingin melihat mereka jatuh. Aku bantu mereka karena aku bisa, tapi rasa sesak itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku tidak marah. Aku juga tidak sakit hati seperti dulu. Tapi aku ingat. Aku tahu apa yang mereka ucapkan, bagaimana mereka memperlakukan kami, dan bagaimana rasanya tidur dengan kepala penuh kata-kata hina dari keluarga sendiri. Aku tidak akan membalas. Tapi aku juga tidak akan memberi mereka senyum yang mereka tidak pernah layak terima. Ibu keluar, membawa segelas teh, dan duduk di sampingku. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. "Enggak, cuma mikir," jawabku. Ibu tidak menanggapi. Kami diam cukup lama, hanya duduk dan mendengar suara sekitar. "Mereka berubah, Nak. Tapi aku tahu, hati kamu belum benar-benar lega," ucap ibu akhirnya. Aku menatapnya. "Bukan soal lega, Bu. Aku cuma sadar, orang seperti aku hanya dianggap penting kalau mereka lagi nggak punya apa-apa." Ibu menunduk. "Tapi kamu tetap bantu, meskipun kamu tahu itu." Aku mengangguk. Aku bantu, bukan karena mereka, tapi karena aku tahu rasanya jadi seperti itu. Aku nggak mau anak-anak mereka ngerasain jatuh sedalam yang pernah aku rasakan. Ibu menatapku dalam. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir." Aku tidak menjawab. Dalam diam itu, ada satu kesadaran yang makin menekan di dalam dada, bahwa semua yang kulakukan bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk memastikan tidak ada yang jatuh sedalam aku dulu. Tapi tetap saja, saat malam datang, saat semua tidur, dan aku sendirian, ruang itu tetap kosong. Tidak ada suara yang bisa menjelaskan rasa ini. Aku bukan korban lagi. Tapi aku juga belum benar-benar pulih. Dan entah kenapa, meski semua orang kini tergantung padaku, aku tetap merasa sendirian. Terima kasih teman-teman telah menyimak kisah ini sampai akhir. Cerita ini bukan hanya tentang jatuh dan bangkit, tapi juga tentang luka yang tidak selalu hilang meski waktu berjalan. Semoga kisah ini bisa membuka mata dan hati, bahwa tidak semua luka harus dibalas, tapi setiap luka pantas dikenang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika kisah ini menyentuh sedikit saja dari perasaan kalian, jangan ragu untuk berbagi kepada yang lain. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hangat dari kami untuk kalian yang pernah merasa sendiri
tapi memilih tetap kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.